Haleluya, haleluya, shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini saya akan membahas tentang Pak Pendeta Gilbert Lumendong yang diserupakan, atau Pak Pendeta Gilbert Lumendong palsu atau KW, ya kan? Dan langsung saja kita akan coba lihat dulu, ini dia video dari Pak Pendeta Ezra Alfred Souru, ya. Oke, saya akan putarkan kepada kita di sini. Ini dia. Untuk jelasnya, saya ajak kita mendengar video TikTok itu ya. Menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja, termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal karena berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Shalom semua, puji Tuhan, saudara terkasihi. Ada orang yang teks saya di Nah, sebuah ini dia, video. ya. Bapak Pendeta Ezra Alfred Souru, sebelumnya kami mohon maaf ya Bapak, rasa-rasanya ucapan Anda ini seperti ucapan Zuma KW kemarin ya. Untuk yang teks saya sudah jelaskan bahwa Natal itu bukan hanya sebagai adat istiadat Kristiani, tapi kita telah tahu manfaat dari Natal sangat luar biasa. Jika Bapak tidak ingin merayakan Natal, silahkan. Dalam Alkitab terdapat beberapa ayat yang menekankan kegembiraan dan sukacita yang dapat dihubungkan dengan semangat perayaan, termasuk Natal. Berikut adalah beberapa ayat yang merayakan sukacita dalam Alkitab. Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, sebab lihatlah, aku memberitakan kepadamu suatu kabar besar yang akan menjadi kesukaan bagi segenap bangsa. Bahwa hari ini bagi kamu telah lahir di kota Daud seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Juga di pasal Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lagi katakanlah, bersukacitalah. Kenapa kita harus merayakan Natal? Mazmur pasal 951 ayat 3. Marilah kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Marilah kita berseru-sorai kepada batu keselamatan kita. Marilah kita mendekat kepadanya dengan ucapan syukur. Marilah kita bersorak-sorai kepadanya dengan nyanyian pujian. Sebab Tuhan itu Allah besar dan Raja yang besar di atas segala Allah. Haleluya. Tuhan bersama orang-orang percaya. Amin. Jadi saya luruskan ya, Bapak Pendeta Ezra Alfred Souru yang terkasih Tuhan, semoga keyakinan kepada Sang Juru Selamat makin kuat. Amin. Natal itu bukan hanya sebuah tradisi. Natal memiliki makna yang sangat luar biasa. Sebuah keajaiban, keselamatan, dan pengampunan dari Yesus. Maka kita harus bersuka cita. Dulu orang pagan memang merayakan tradisi itu tepat di tanggal 25. Tapi itu bukan sukacita kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara terkasihi, kita jangan terkecoh oleh omongan-omongan yang belum tentu itu benar. Terkadang manusia itu terbawa oleh arus kehidupan yang mungkin bisa jadi itu dapat membutakan mata hati kita, membuat iman kita lemah. Saudara terkasihi, tetaplah dalam iman Kristus yang akan selalu menjaga kita dari arus kehidupan yang bermacam-macam dan terkadang membuat iman kita lemah. Marilah kita bersukacita dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja. Ya, itu. Oke teman-teman, jadi itu sebenarnya bukan suaranya Pak Pendeta Gilbert. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh coba lihat di video tadi malam gitu ya, bahwa sebenarnya itu suara ya memang kelihatan mirip dengan suaranya Pak Pendeta Gilbert Lumendong, tapi sebenarnya itu bukan suaranya Pak Pendeta Gilbert Lumendong ya. Itu jelas-jelas dari suara hasil di AI gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini salah paham gitu ya. Jadi ya, teman-teman semua, selamat Natal buat teman-teman semua, jangan salah paham dengan video yang saya bagikan kemarin itu ya. Jangan salah paham. Jadi itu bukan perdebatan antara Pak Pendeta Gilbert Lumendong dengan Pak Pendeta Ezra Souru, bukan. Tetapi ada memang yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ezra Alfred Souru soal gereja-gereja yang
tidak bisa atau menolak perayaan Natal di Kupang begitu, dan akhirnya itu ditanggapin dengan suara editan yang memang mirip sekali ya, mirip dengan suaranya Pak Pendeta Gilbert Lumendo. Tapi ya kita tahu yang tentunya biasa mendengarkan khotbah atau seperti ceramah yang disampaikan oleh Pak Gilbert Lumendo, ya pasti tahu mana perbedaannya, apalagi pelafalan kata Allah tadi kan, jadi itu jelas sekali. Nah, oke, jadi sekarang saya akan mengajak kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Esra Alfred Soru soal orang-orang ya yang ada di Kupang yang memang sampai sekarang belum atau tidak merayakan Natal, dan ada hal lain lagi nanti yang akan disampaikan oleh beliau, dan ini dia videonya saya akan putarkan kepada kita pada saat siang hari ini ya. Ini dia. Ya, shalom, selamat Natal buat saudara-saudara Ya, sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah klarifikasi atau penjelasan, karena biasa kalau menjelang Natal begini ada banyak video yang beredar yang memotong video saya, lalu dipakai untuk kembali menyerang kekristenan. Ini terkait dengan persoalan Yesus lahir 25 Desember atau tidak, lalu ada kaitan dengan penyembahan dewa matahari atau penyembahan kafir. Nah, jadi begini, sejak sekian tahun yang lampau itu ada muncul gereja-gereja yang tidak mau merayakan Natal. Yang paling tua itu ya Saksi Yehova dan Advent, itu tidak merayakan Natal. Tetapi setelah itu muncul sejumlah gereja lain, termasuk gereja-gereja yang beberapa gereja GBI di Kota Kupang itu tidak merayakan Natal. Dan juga di banyak tempat, dengan pemikiran atau anggapan bahwa Natal bersumber dari tradisi kafir, sehingga merayakan Natal itu sama dengan merayakan kekafiran. Ya, jadi akhirnya Natal dianggap sebagai hari raya kafir. Orang Kristen yang merayakan Natal ya merayakan suatu praktek kafir. Nah, itu kira-kira anggapan demikian. Tapi saya tidak setuju dengan pandangan demikian. Dan saya bukan orang yang anti merayakan Natal, bahkan saya menentang orang-orang yang tidak merayakan Natal dengan alasan bahwa itu ada hubungan dengan kekafiran, dan dengan demikian merayakan Natal sama dengan kafir. Ya. Nah, lalu saya membuat tanggapan, dan itu pernah saya bahas dalam salah satu video saya. Nah, waktu itu ketika ada tudingan bahwa perayaan Natal itu berhubungan dengan hari raya kafir, yaitu hari raya kelahiran dewa matahari, ya tepat pada tanggal 25 Desember, saya mencoba mencari data tentang itu. Lalu saya mendapati di dalam ensiklopedia Britannica, dan dalam ensiklopedia Britannica itu dibilang begini, alasan mengapa Natal sampai dirayakan pada tanggal 25 Desember tetap tidak pasti. Tetapi paling mungkin alasannya adalah bahwa orang Kristen mula-mula ingin tanggal itu bertepatan dengan hari raya kafir Romawi yang menandai hari lahir dari matahari yang tak terkalahkan. Hari raya ini merayakan titik balik matahari pada musim dingin, di mana siang hari kembali memanjang dan matahari mulai naik lebih tinggi di langit. Jadi kebiasaan yang bersifat tradisional dan berhubungan dengan Natal telah berkembang dari beberapa sumber sebagai suatu akibat dari bertepatannya perayaan kelahiran Kristus dengan perayaan kafir yang berhubungan dengan pertanian dan matahari pada pertengahan musim dingin. Tanggal 25 Desember juga dianggap sebagai hari kelahiran dewa misterius bangsa Iran yang bernama Mitra Sang Surya Kebenaran. Nah, saya mendapati informasi seperti itu. Berarti memang
menurut ensiklopedia ini, perayaan Natal itu ada hubungan dengan praktek perayaan kafir tertentu. Seperti yang kita lihat di dalam itu ya. Nah, ini membuat sejumlah gereja lalu menjadi anti Natal dan merasa bahwa kalau merayakan Natal lalu mereka sementara melakukan praktek kekafiran. Nah, saya tidak setuju dengan itu. Karena sekalipun kalau ensiklopedia itu benar bahwa sekalipun itu ada hubungannya dengan hari raya kafir pada masa lampau, tetapi apakah pada waktu orang Kristen merayakan Natal, orang Kristen mengadopsi kekafiran itu? Tidak. Ini yang saya jelaskan. Nah, terus mengapa sampai ada hubungan dengan hari raya kafir, tapi waktu merayakan Natal kita tidak sedang merayakan kekafiran, dan perayaan Natal kita tidak ada bau kekafiran sama sekali seperti yang dinyatakan dalam ensiklopedia itu. Nah, ini karena ada penjelasannya. Nah, penjelasannya seperti apa? Saya tunjukkan di sini ya. Saya berikan kutipan dari Herlianto, Insinyur Herlianto. Pada tahun 274 di Roma dimulai perayaan hari kelahiran matahari pada tanggal 25 Desember sebagai penutup festival Saturnalia 17-24 Desember. Karena di akhir musim salju matahari mulai menampakkan sinarnya pada hari itu. Menghadapi perayaan kafir itu, umat Kristen umumnya meninggalkannya dan tidak lagi mengikuti upacara itu. Perhatikan ini. Umat Kristen umumnya meninggalkan dan tidak lagi mengikuti upacara itu. Namun dengan adanya kristenisasi massal di masa Konstantin, banyak orang Kristen Roma masih merayakannya sekalipun sudah mengikuti agama Kristen. Kenyataan ini mendorong pemimpin gereja di Roma mengganti hari perayaan kelahiran matahari itu menjadi perayaan kelahiran matahari kebenaran dengan maksud mengalihkan umat Kristen dari ibadah kafir pada tanggal itu dan kemudian menggantinya menjadi perayaan Natal. Saudara perhatikan yang saya garis bawahi itu ya. Dengan maksud mengalihkan umat Kristen dari ibadah kafir pada tanggal itu dan kemudian menggantinya menjadi perayaan Natal. Pada tahun 336 perayaan Natal mulai dirayakan tanggal 25 Desember sebagai pengganti tanggal 6 Januari. Ketentuan ini diresmikan Kaisar Konstantin yang saat itu dijadikan lambang Raja Kristen. Perayaan Natal kemudian dirayakan di Antioquia 375, Konstantinopel 380 dan Alexandria 430 kemudian menyebar ke tempat-tempat lain. Nah, jadi dari penjelasan itu lihat ya bahwa kalaupun ada hubungan dengan hari raya kafir, tapi perayaan Natal itu dilakukan bukan supaya terjun ke dalam kekafiran, tapi supaya dipisahkan dari kekafiran. Saya membaca satu sumber yang lain mengatakan begini. Jadi ya orang-orang itu ya seperti tadi dikatakan Herlianto itu ada kristenisasi. Konstantin, kaisarnya saja Kristen apalagi yang lain. Maka ada banyak orang yang sebenarnya hatinya masih kafir tapi memeluk agama Kristen. Nah, lalu mereka beribadah di gereja, tapi pas hari raya kafir itu mereka pergi dan ikut perayaan kafir di sana. Nah, lalu kembali gereja lagi terus, sehingga akhirnya pemimpin gereja itu merasa bahwa sepertinya perlu dibuat perayaan tandingan terhadap hari raya kafir itu. Nah, perayaan tandingan itu adalah kalau di sana lakukannya 25 Desember, kita juga bikin 25 Desember supaya menjadi persaingan. Orang harus memilih dia pergi ke kafir atau di dalam gereja. Kalau di sana dirayakan hari kelahiran Dewa Matahari, maka kita punya matahari kebenaran, terang dunia Yesus Kristus. Di sana dirayakan hari lahirnya, kita juga bikin hari raya, hari kelahirannya. Di sana pakai pohon-pohon cemara, kita juga pakai pohon cemara sebagai simbol hidup abadi. Di sana ada bakar-bakar lilin, kita juga bakar lilin sebagai simbol terang dunia. Nah, jadi perayaan Natal yang berhubungan dengan perayaan kafir itu bukan dimaksudkan supaya orang Kristen terlibat dalam kekafiran, tapi untuk menjauhkan orang Kristen dari kekafiran. Nah, itu yang saya jelaskan. Oke, dan teman-teman, itu dia ya yang kita bisa dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ezra Alfred Soru di sini. Dan ya mungkin ada aja sih ya yang namanya juga perbedaan-perbedaan tentang pandangan-pandangan tentang perayaan hari Natal. Tapi yang jelasnya di sini bahwa tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh
umat Kristiani sedunia, bukan berarti kita turut ya merayakan Hari Dewa Matahari seperti yang diklaim oleh saudara-saudara kita hari-hari ini. Jelas ya, baik itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ezra Alfred Soru, dan juga kalau misalnya kita mendengarkan dengan apa penjelasan dari Pak Bambang Nursena. Jelas saja kesimpulannya, ya kan, bahwa tanggal 25 Desember tidaklah umat Kristiani di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, merayakan yang namanya kelahiran Sang Dewa Matahari seperti yang kalian maksud hari-hari ini. Tetapi jelas saja bahwa kalaupun setiap hari memang itu dirayakan, itu sah-sah aja. Contohnya nih ya, ketepatan nih kita bikin 25 Desember, ya hari perayaan Natal atau hari kelahiran Sang Yesus Kristus, ya kan, Sang Juru Selamat. Dan di tanggal 25 Desember itu juga ada seorang penjahat gitu ya. Ya. Akhirnya lahir dia juga pada tanggal 25 Desember dan akhirnya dia menjadi seorang penjahat. Apakah itu berarti umat Kristiani di dunia sedang merayakan hari kelahiran sang penjahat itu? Tentunya bukan. Nah, itu maksudnya. Jadi apapun dan bagaimanapun perbedaan cara menyampaikan yang disampaikan oleh para pendeta, ya tetap saja kesimpulannya tidak berarti bahwa kalau tanggal 25 Desember adalah Hari Dewa Matahari, ya tidak berarti umat Kristiani merayakan Hari Dewa Matahari itu. Ya, atau mungkin ada juga seorang ya seperti yang saya katakan tadi, pembunuh yang juga lahir di tanggal 25 Desember, bukan berarti umat Kristiani merayakan hari kelahiran si pembunuh itu, ya kan? Jadi itu mungkin lebih dekat saja istilahnya. Jadi bagi yang tidak tahu, ya Anda nggak usah banyak ngomong. Ya, kalau misalnya mungkin Deddy Corbuzier mengatakan kalau Elia Myron hari-hari ini salah membahas kamar orang lain, saya pikir Anda juga sebenarnya Anda ya sedang salah atau membahas kamar orang lain, kan begitu ya. Jadi Anda nggak usah lah ya, kita juga sebagai orang Kristen ya tidak mau membahas soal keyakinan Anda, kecuali Anda gitu ya, kecuali Anda ya mengait-ngaitkan ya kitab kami ya, ajaran kami, dan mencoba mengambil referensinya dari kitab Anda, ya kita pasti akan memberikan tanggapan juga seperti begitu. Oke teman-teman, jadi sangat jelas bahwa video kemarin yang saya upload itu bukanlah perdebatan antara Pak Pendeta Ezra Alfred Soru dengan Pak Pendeta Gipe Lumeno asli, tetapi itu adalah hanya video editan yang seakan-akan ya itu adalah suaranya Pak Pendeta Gipe Lumeno, dan semuanya ini adalah hanya untuk mengadu domba kita sebagai umat Kristiani. Ya, kita jangan lengah dan kita jangan cepat percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Oke, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.